Halo semua, di video sebelumnya kita udah bahas kartu kredit top tier terbaik yang ada di Indonesia. Jadi kayaknya sekarang waktunya kita bahas kartu kredit mid tier terbaik di Indonesia. Dan kartu kredit yang mendapatkan kehormatan akan gelar ini adalah kartu kredit Danamon JCB Precious. Lagi-lagi kartu kredit dengan jaringan JCB. Di video kali ini kita akan bahas apa aja fitur-fitur yang dimiliki oleh kartu kredit Danamon JCB Precious. Apa aja yang gua suka dan apa aja yang kurang gua suka. Dan kenapa kartu ini bisa disebut sebagai kartu kredit mid-tier terbaik di Indonesia. Sebelum kita lanjut dengan videonya, gua ada pertanyaan. Apakah bank tabungan kalian memperbolehkan kalian transfer ke bank mana aja secara gratis, dan tarik tunai di ATM mana aja secara gratis? Kalau belum, maka ini saatnya kalian beralih ke OCBC NISP. OCBC NISP punya layanan digital bernama Nyala yang mempermudah kalian untuk menabung, investasi, kartu kredit, dan berbagai pinjaman lainnya dalam satu aplikasi. Bayangin nggak perlu takut lagi transfer ke teman kalian yang banknya berbeda, atau takut nggak bisa tarik tunai ketika ATM bank kalian tidak ada di sekitaran. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar Nyala dari OCBC NISP pakai link yang gua taruh di kolom deskripsi di bawah sini. Dan jangan lupa dapetin cashback hingga 1 juta rupiah ketika kalian daftar. Kalau kalian penasaran sama layanan digital Nyala dari OCBC NISP, cek juga video review gua di episode sebelumnya. Oke, lanjut kita balik ke video hari ini. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa cek video-video review kartu kredit lain di channel ini. Semoga dewa algoritma berpihak pada kita. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu soal welcome bonus. Well, kartu ini memberikan welcome bonus sebesar Rp3.550.000 dan diberikan dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, voucher Traveloka. Akan dapat 2 voucher Traveloka. Yang voucher pertama sebesar Rp3.500.000 untuk transaksi minimum Rp20 juta dalam 60 hari. Atau kalau itu tidak terpenuhi, akan dapat voucher sebesar Rp1 juta untuk transaksi minimum Rp10 juta dalam 60 hari. Lalu yang kedua ada voucher Häagen-Dazs sebesar Rp50.000 untuk kartu yang disetujui tanpa transaksi minimum. Jadi walaupun welcome bonusnya bukan berupa cashback atau airline miles, ya jumlahnya cukup menarik untuk kartu kredit level mid-tier. Lanjut kita ke bagian kedua soal konvertibilitas. Karena yang namanya kartu kredit, terutama buat gue, nyarinya untuk mendapatkan miles dari maskapai penerbangan. Dan Danamon JCB Ultimate ini punya 6 transfer rekanan. Pertama, Garuda Miles dari Garuda Indonesia, KrisFlyer dari Singapore Airlines, Asia Miles dari Cathay Pacific, Enrich dari Malaysia Airlines, AirAsia Big dari AirAsia, dan Mileage Bank dari JAL. Nah, dari situ kita akan lanjut ke bagian ketiga, yaitu soal perolehan miles. Nah, seperti kartu kredit Danamon lainnya yang berlogo Visa atau Mastercard, setiap transaksi akan mendapatkan yang namanya D-Points untuk semua jenis transaksi, mau di Grab, mau di luar Grab gitu. Semua dapat D-Point dengan perhitungan sebagai berikut. Setiap Rp2.500 akan mendapatkan 1 D-Point untuk semua transaksi kalau akumulasinya adalah Rp1.500.000 per bulan atau lebih rendah. Sedangkan akan dapat Rp2.500 per 4 D-Point untuk transaksi yang di atas Rp1,5 juta per bulan secara akumulatif. Nah, dari situ kalian udah ngumpulin D-Points-nya, bisa kalian tukarkan dengan airline miles. Nah, rasio penukaran dari D-Points ke airline miles adalah sebagai berikut. 15 D-Point itu sama dengan 1 Garuda Miles atau 1 Enrich. 20 D-Point itu sama dengan 1 KrisFlyer atau 1 Asia Miles. Lalu 32 D-Point itu sama dengan 1 Mile JAL Mileage Bank. Dan 10 D-Point itu sama dengan 1 AirAsia Big. Nah, jadi ada 2 skenario nih ya. Jadi kalau misalnya spending transaksi kalian itu di bawah 1,5 juta atau di atas 1,5 juta. Untuk kalau transaksinya di bawah 1,5 juta, maka rasio rupiah per miles yang bisa kalian dapetin adalah Rp12.500 per mile untuk KrisFlyer dan Asia Miles.
dan Rp9.375 per miles Garuda Miles dan Enrich. Nah, baru ketika kalian bertransaksi lebih dari Rp1,5 juta, bahkan transaksi minimal 10 juta dalam sebulan, akan dapat bonus 16.000 di poin. Jadi, ada potensi kalian bisa dapetin rasio rupiah per miles sebagai berikut. Rp6.250 per mile untuk KrisFlyer dan Asia Miles, Rp4.588 per miles untuk Garuda Miles dan Enrich. Menarik bukan? Kalau kalian bisa dapetin spending sebesar Rp10 juta per bulan ini, maka level kartu mid-tier yang kalian miliki ini itu selevel dengan beberapa kartu top tier yang ada di pasaran. Oke, lanjut kita ke bagian berikutnya soal promo. Nah, kartu ini memiliki bonus unik berupa cashback 5% hingga Rp100.000 untuk pembayaran tagihan rutin selain PLN dengan transaksi minimal 5 kali per bulan sejumlah minimal Rp100.000 per transaksi. Selain itu, kartu ini juga menawarkan akses lounge gratis tanpa syarat ke beberapa bandara di Indonesia. Kalian bisa cek daftar lounge domestiknya di websitenya. Selain itu, karena ini adalah kartu dengan jaringan JCB, maka ada 2 jenis akses lounge gratis tanpa syarat tambahan. Yang pertama adalah akses lounge tidak terbatas di Jepang dan di Hawaii Honolulu. Yang kedua adalah akses lounge 8 kali per tahun di beberapa negara di Asia dengan lounge key. Daftar penuh lounge-nya juga bisa cek di websitenya. Oke, jadi syaratnya apa aja buat dapetin kartu ini? Pertama, kita ada iuran tahunan sebesar Rp800.000 per tahun, yang sebenarnya iurannya bisa dihapuskan dengan syarat tertentu. Cuma di awal Danamon nggak ngasih spesifik syaratnya apa aja. Jadi kalau kalian dapat tagihan iuran tahunan, coba aja cek iseng telepon CS bank kartu kredit kalian untuk mengajukan penghapusan iuran tahunan. Biasanya syaratnya akan diberikan di saat itu. Dan biasanya syaratnya adalah melakukan spending atau transaksi dalam jumlah tertentu dalam beberapa bulan ke depan. Biasanya sih cukup mudah untuk dicapai. Jadi kalau apalagi kalian nih udah pakai kartu kredit ini untuk transaksi sehari-hari, harusnya dengan mudah bisa mencapai targetnya, sehingga lumayan nggak perlu bayar iuran tahunan Rp800.000 per tahun. Selain itu, buat bisa punya kartu kredit ini, gaji minimal per bulan kalian adalah Rp10 juta dan umur minimal 21 tahun untuk kartu utama atau 17 tahun untuk kartu tambahan. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Apakah sudah cukup meyakinkan bahwa kartu ini adalah kartu kredit mid-tier terbaik di pasaran Indonesia saat ini? Dengan gaji minimum Rp10 juta, kalian bisa punya potensi buat ngumpulin miles dengan rasio Rp4.000 hingga Rp6.000 per miles. Padahal ini hanya kartu menengah, kartu mid-tier. Ditambah dengan jaringan JCB, kalian bisa dapat akses ke lounge di domestik maupun di internasional secara cuma-cuma. Nih, buat sekedar perbandingan aja, berikut beberapa contoh kartu kredit mid-tier lainnya dengan rasio rupiah per miles mereka dibandingkan dengan si Danamon JCB Precious ini. Yang pertama kita ada BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature dengan Rp6.600 hingga Rp10.000 per mile. Ada OCBC NESP 90N dengan Rp8.000 per mile. Ada UOB Privy Miles dengan Rp9.000 per miles. Ada juga DBS Travel Platinum dengan Rp10.000 per miles. Nah, kalau kalian penasaran dengan review kartu kredit yang udah gue sebutin tadi, cek aja di video-video sebelumnya. Oke, intinya gue sih sangat merekomendasikan kartu kredit ini buat kalian miliki. Ini bahkan salah satu kartu kredit target gue yang pengen gue miliki dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi dengan udah dibukanya bandara-bandara di dunia, punya kartu ini tentu mempermudah kalian buat masuk ke berbagai lounge yang ada. Jadi gimana? Apakah ada dari kalian yang udah punya kartu kredit Danamon JCB Precious ini? Coba tulis pengalaman kalian dengan kartu ini di kolom komentar. Atau menurut kalian ada kartu lain yang jauh lebih bagus dari kartu ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya rekomendasi kartu kredit apa lagi yang harus kita bahas di channel ini, tulis juga di kolom komentar di bawah sini.
Gua nggak bosan ngingetin kalau pakai kartu kredit jangan lupa buat bayar tagihan ya secara penuh dan tepat waktu. Walaupun kartu kredit ada fitur untuk bayar minimum, tapi kalian akan dikenakan bunga yang sangat tinggi. Dan sekalinya terjerat dengan hutang kartu kredit, itu susah buat lepas ya. Jadi ingat untuk selalu gunakan kartu kredit dengan bijak. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa cek video-video review kartu kredit lainnya di channel ini. Kalian bisa temuin gue di Instagram, Twitter, dan TikTok di @ramdisaagasi. Itu aja dari gue. Makasih banyak yang udah nonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.